Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, siap belajar. Oke, kalau sudah siap belajar, sekarang salah satu pimpin doa agar pembelajaran hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Tiara untuk pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Siap, gerak. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita murojaah surat An-Nas dan surat Al-Ikhlas ya. Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, siap belajar. Tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, hari ini alhamdulillah ya semuanya saya kira hadir semuanya. Tapi sebelumnya Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Oke, Pak Guru akan absen terlebih dahulu tentang kehadiran kalian ya. Oke. Ini kelas 11 UPB. Ya. Nah. Atka ada? Andini, Cesia, pembelajaran hari ini nanti yang kita akan capai yaitu yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian dari khutbah, tabligh maupun dakwah. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa menjelaskan dalilnya tentang khutbah, tabligh dan
dakwah. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis tentang antara persamaan dan perbedaan pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Kalian bisa praktek satu per satu ya, tentang tabligh, khutbah maupun dakwah. Tapi kalian boleh bisa memilih salah satu di antara ketiga tersebut. Ya. Oke, ada yang sudah pernah khutbah, anak-anak? Belum pernah. Ada yang sudah pernah kultum? Kultum ikut kultum? Kalau ikut kultum? SMP. Tapi kalian sudah pernah belum mendengar yang namanya khutbah? Ya, sudah. Coba Husna, khutbah apa yang kamu dengar? Coba. Khutbah apa? Khutbah Jumat, ya. Ya, Jumat. Kemudian Nabila, khutbah apa? Khutbah apa? Sholat Id, oke, itu juga termasuk ada yang namanya apa khutbah. Oke anak-anak, mari kita belajar bersama terkait dengan apa sih yang namanya khutbah itu, apa sih yang namanya tabligh dan apa yang namanya dakwah. Oke, ya ini ada hadis tentang perintah apa dakwah. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, coba ada yang bisa baca? Revi coba, coba dibaca. Ya, kalau nggak bisa nanti Pak Guru ajari. Coba silakan. Ya. 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 Sallallahu alaihi wasallam Ya. orang dari ayat ya rawahu Bukhari. Ya, oke, coba Tesia silakan dibaca artinya. Yang banter ya, Tesia. Abdullah bin Amr ya. Ya, oke, ini terkait dengan perintah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari hadis tersebut disampaikan bahwasanya balighu ani walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini perintah dari Rasulullah karena Rasulullah itu pemegang dakwah. Ya, kemudian dakwahnya kita teruskan, kita sampaikan kepada sesama walaupun hanya satu ayat, gitu ya. Kemudian lanjut ke pengertian dari khutbah. Khutbah yaitu berasal dari kata khotobah yaktubu khutbah. Ya. Berasal dari kata khotobah yaktubu khutbah yang berarti adalah bermakna apa, memberi nasihat atau dalam kegiatan ibadah. Jadi khutbah itu memberikan nasihat tapi dalam konteks beribadah. Contohnya tadi yang sudah disebutkan Husna tadi apa, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri. Itu apa ada yang namanya khutbah, tapi masih dalam satu rangkaian ibadah. Beda lagi kalau Andini mengajak tiara sholat, itu namanya bukan khutbah, tapi namanya dakwah. Nanti kita akan bahas. Ya, contoh khutbah itu bisa ada di khutbah nikah besok. Kalau kalian nikah itu pasti ada khutbah nikah yang disampaikan oleh siapa? Bapak penghulu. Kemudian ada khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat. Ya, setiap hari Jumat yang wajib laki-laki itu pasti mendengarkan khutbah. Tapi kalau perempuan itu jarang. Biasanya kalau perempuan itu 1 tahun sekali di Idul Adha atau Idul Fitri itu juga ada rangkaian yang namanya
khutbah. Oke. Setelah khutbah, ya, ada yang namanya apa? Tabligh. Apakah? Tabligh. Ya. Balagha yubalighu tabligh. Ya. Artinya apa? Menyampaikan. Ya. Menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Ya. Ini itu terkait dengan secara bahasa. Kemudian secara inilah apa? Kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala, ya, secara lisan kepada satu orang atau orang lain. Contohnya apa toh Pak? Pengajian. Itu ada seorang yang melakukan tabligh, ya, seorang dai, ya, menyampaikan sebuah pesan risalah dari Allah, risalah dari Rasulullah kepada khalayak ini yang namanya tabligh. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak terkait dengan khutbah dan tabligh? Ada enggak? Ya. Enggak ada? Enggak ada. Semuanya sudah paham ya? Oh ya, Rizka silakan. Perbedaannya khotbah sama tabligh itu apa? Oke. Pertanyaan yang bagus terkait dengan perbedaan khutbah dan tabligh. Kalau khutbah itu masih dalam rangkaian ibadah, Rizka. Contohnya tadi di sholat Jumat itu harus ada khutbah. Tapi kalau tabligh itu sifatnya umum. Artinya apa? Tidak dalam rangkaian ibadah. Misal contoh Rizka mau mengadakan pengajian, ya, itu tidak ada syarat atau ketentuan yang berlaku seperti halnya khutbah. Tapi khutbah itu syarat dan rukunnya sudah ditentukan, ya, syarat dan rukunnya sudah ditentukan. Tapi kalau tabligh itu apa? Tidak ditentukan. Ya, misal pengajian itu ada harus jam sekian atau harus jam 12 itu tidak. Tapi kalau khutbah itu harus, ya, waktu matahari sudah tergelincir, ya, harap. Intinya seperti itu, ya. Paham Rizka? Iya, Pak. Oke. Untuk selanjutnya yaitu apa? Dakwah. Oke, betul. Ya, benar. Oke. Yang ketiga adalah dakwah, ya. Dakwah artinya apa? Memanggil, ya, memanggil atau menyeru, mengajak kepada sesuatu hal, itu namanya dakwah. Misal contoh, Wasna mengajak Cesia untuk apa? Majelisan. Itu namanya dakwah. Pasta itu kok mengajak dalam lomba-lomba dalam kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Kemudian contohnya dakwah itu, ya, ada dibagi menjadi dua, yaitu dua kategori, yaitu dakwah bilisan dan dakwah bihal. Dakwah bilisan itu bagaimana, Pak? Contohnya dengan cara mengajak atau dengan ngomong, ya, itulah yang namanya dakwah bilisan. Ngajak tadi apa, Wasna ngajak Cesia sholat, ayo Cesia sholat, itu sudah waktunya sholat. Kemudian dakwah bihal itu apa? Dakwah dengan perbuatan. Contoh, Wasna itu tidak mengajak Cesia sholat, tapi Wasna itu melakukan sholat rutin, ya, lakukan sholat rutin. Kemudian apa? Dengan rutinitas Wasna, kemudian terinspirasi, kemudian memberikan inspirasi kepada Cesia dulu. Wasna sholat terus, ya. Aku tak melu-melu Wasna sholat. Itu walaupun pekerjaan itu tidak dilakukan secara lisan, dakwahnya tidak dilakukan secara lisan, tetapi apa? Itu sudah dakwah dengan perbuatan. Oke, anak-anak hari ini 3 pengertian sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, paham semuanya ya? Ya. Oke. Sekarang Pak Guru akan buat kelompok, ya. Kelompok terkait dengan
materi ini. Ya, nanti Pak Guru akan buat kelompok dulu. Nanti kelompok pertama, ya, kelompok pertama yaitu siapa? Kartika, kemudian Merlita, kemudian Louis sama Andini sama Tiara. Ya, jadi kelompok 1 nanti posisinya di sini. Kemudian kelompok 2 yaitu Wasna, Kristiara, kemudian Cesia, kemudian Wasna, ya, kemudian Desi dan Vanessa. Kelompok 2. Terakhir kelompok 3 yaitu Revi, Nabila, Rizka dan Rifdah sama Sari. Ya, nanti kelompoknya di sini. Coba sekarang silahkan membentuk kelompoknya masing-masing. Yuk, silahkan kalian membentuk. Ini sudah terbentuk ya, jadi 3 kelompok. Kelompok 1 tentang khutbah, kelompok 2 membahas tentang tabligh, kelompok 3 membahas tentang dakwah. Pak Guru akan bagikan lembar diskusi untuk kelompok kalian. Lembar diskusinya saya bagikan terlebih dahulu. Ya. Ini lembar diskusinya. Lembar diskusi. Nanti hasil diskusinya kalian tulis di situ. Ya. Ya, satu lagi. Oke, Tuhan. Ya. Sudah dapat semuanya? Ini. Berapa? Kurang 2. Ya. Sudah? Kurang 2. Oke, ini. Ya. Oke ya, tugasnya silakan kalian tulis di lembar kerja peserta didik itu. Ya. Kelompok 1 membahas tentang apa itu syarat dan ketentuan khutbah. Kemudian kelompok 2 membahas tentang syarat mubalik atau syarat tabligh. Kemudian yang ketiga adalah tentang ketentuan dakwah. Ada pertanyaan terkait dengan tugasnya anak-anak? Iya. Ya, oke, silakan saya kasih waktu 1 jam pembelajaran. Silakan kalian berdiskusi. Nanti hasil diskusinya kalian presentasikan di depan, ya. Habis setelah diskusi sudah selesai. Ya, itu. Coba silakan. Silakan. Waktunya 1 jam. Ya, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman. Oke, anak-anak, ada pertanyaan nggak? Ini ada kesulitan nggak? Ya. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah bisa, boleh browsing atau cari di lembar buku atau referensi YouTube. Ya, nggak ada ya? Oke, sudah bisa semuanya. Kelompok 3 sudah bisa. Coba Pak Guru tanya kelompok 1. Ini ada kesulitan enggak terkait dengan mencari ketentuan tabligh? Ada enggak? Kesulitan enggak? Tidak. Oke, berarti kerja semuanya anak-anakku. Oke, coba kelompok 1 ini ya, yang biasanya ini. Kelompok 1 ini coba. Ada kesulitan enggak terkait dengan mencari syarat dan rukun khutbah? Coba. Ya, bisa semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, siap. Terima kasih. Silakan kalian cari dan tulis di lembar kerja peserta didik. Oke. Mengutamakan musyawarah dan diskusi. Ya. Musyawarah dan diskusi. Ya, silakan anak-anak. Ya, oke anak-anak, sudah selesai semuanya kok? Sudah. Kelompok 1 sudah oke tugasnya? Oke, kelompok
Alhamdulillah presentasinya sangat luar biasa. Ya, dari kelompok 1, 2, dan 3 semuanya bagus. Kemudian Pak Guru akan simpulkan ada beberapa poin inti dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah khotbah bermakna itu memberi nasihat dalam agama, tapi masih dalam kategori ibadah. Ada syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian tabligh itu berarti apa? Menyampaikan, memberitahukan kepada orang lain yang bersifat apa? Dua arah, saling berdiskusi atau tanya jawab. Kemudian dakwah itu apa? Artinya memanggil, yaitu apa? Mengajak sesuatu hal. Ya, tadi dakwah dibagi menjadi berapa? Dua. Dakwah dengan lisan dan juga dakwah perbuatan. Oke anak-anak, berhubung waktu sudah bel, pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Kalau nanti masih ada pertanyaan bisa didiskusikan lewat WA Group karena sekarang basisnya teknologi ya, kapanpun kalian bisa belajar. Kemudian salah satu pimpin doa, silakan Tiara untuk memimpin doa pada teman-teman. Siap, gerak. Doa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya anak-anak, dari Pak Guru sekian, sampai bertemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.